narasumber kita lagi ada Pak Marulam Hutauruk. Kita coba lagi. Tadi sudah sempat bergabung. Ya. Halo Bang Marulam, apa kabar Abang? Sehat? Baik. Baik, alhamdulillah Ya. sudah hadir di sini. Ya. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman KI. Selamat datang di IP Talks DJKI yang akan membahas tentang peraturan yang saat ini masih sangat hangat diperbincangkan, khususnya di kalangan pelaku industri musik dan pelaku bisnis, yaitu PP 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti dan hak cipta lagu dan musik. Nah, siang kali ini kita sudah ditemani oleh 3 narasumber. Ada Bapak Agung Damar Sasongko selaku Kasubdit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif DJKI. Pak Agung, silakan menyapa teman KI. Ya, selamat siang teman-teman yang bergabung pada acara siang hari ini. Selamat beraktivitas dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran apa yang sekarang ini terjadi, jadi bisa menjadi wawasan yang baru. Baik. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Bapak Marulam J. Hutauruk selaku Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang mungkin saat ini sedang dicari-cari nih, Abang. Gimana sih caranya berdiskusi royalti itu semuanya pada pusing, bingung. Cari-cari konotasinya negatif nih. Sorry. Ya, selamat siang semua. Selamat siang. Kita akan banyak berdiskusi ya siang hari ini dengan berita ditekennya PP 56 tahun 2021. Baik. Oke, silakan. Siap. Dan terakhir, ini sebenarnya jadi gacoan kita nih. Kita nggak nyangka banget ternyata Mas Anang mau diundang oleh DJKI. Terima kasih banyak Mas Anang. Ini sebuah apresiasi buat kami bisa berdiskusi, apalagi membahas terkait dengan hot issue yang mungkin selama 2 atau 3 hari ini terus menjadi rasa penasaran, terutama para pelaku industri terkait yang mungkin berdampak dengan hadirnya PP 56 ini. Silakan Mas Anang ingin menyapa teman-teman DJKI. Halo Mas Marulam, aduh Mas Songko, salam kenal. Saya baru kenal juga Mas Marulam, saya juga baru kenal. Masnya juga baru kenal. Terima kasih saya bisa diundang di sini. Baik, terima kasih Mas Anang. Sebagai informasi, Bapak-Bapak, bahwa tadi pagi sudah dilakukan press conference yang dilakukan oleh Bapak Dirjen Kekayaan Intelektual kepada seluruh teman-teman media. Dan tentunya hadirnya PP ini, kalau menurut Pak Dirjen itu sebagai awal transparansi untuk pembagian supaya pencipta maupun para pelaku itu mendapatkan pembagian royalti sebaik mungkin. Begitu ya, Pak Agung ya? Ya, betul, Mak. Baik, sebelum nanti kita masuk ke ajang diskusi, dan nanti juga kami memberikan kesempatan kepada teman-teman KI semua untuk mengajukan pertanyaan ke masing-masing narasumber. Saya ingin bertanya dulu kepada masing-masing narasumber. Mungkin untuk narasumber pertama dari DJKI, Pak Agung. Bapak bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya perjalanan PP ini sampai akhirnya bisa terbentuk, dan alasan terbentuknya PP ini, serta pihak-pihak mana saja yang dilibatkan dalam menyusun PP ini. Silakan Pak Agung. Singkat, Ya, padat, terima kasih Mbak. Ya, baik, terima kasih Mbak Irma. Sebenarnya PP ini merupakan penguatan dari Undang-Undang Hak Cipta yang sudah ada, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Dan terutama adalah penguatan untuk hak-hak dari pengelolaan hak atas pemanfaatan ciptaan maupun produk terkait. Jadi pemantapan, penguatan terhadap hak ekonomi dari pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait seperti pelaku pertunjukan, produser rekaman, begitu ya. Nah, memang sebagian besar konten yang ada dalam PP ini sebenarnya sudah diatur dalam Permenkumham dan juga sudah diatur dalam keputusan Menteri yang terkait dengan besaran tarif, begitu ya. Nah, sebenarnya seperti contohnya kita lihat di sini bahwa kafe-kafe 13 area komersial yang memang itu menjadi memiliki kewajiban untuk menunaikan royalti itu juga sudah diatur di dalam Kepmen, gitu ya. Jadi dengan adanya PP ini
menjadi penguatan dan dampaknya lebih luas gitu ya. Kalau sebelumnya diatur dalam Permenkumham, sekarang diatur dengan peraturan pemerintah gitu ya. Jadi artinya kedepannya dengan adanya peraturan pemerintah ini akan ada sinergitas antara kementerian lembaga di dalam berkaitan dengan pengelolaan royalti ini. Sebenarnya paling baru adalah pusat data musik. Ini yang paling sangat baru sekali. Artinya dengan adanya pusat data musik ini nanti akan bisa menjadi suatu pusat data yang bisa melihat ciptaan karya anak bangsa kita, dan kemudian ini bisa dijadikan sebagai dasar LMKN dalam melakukan penarikan royalti di masyarakat. Dan masyarakat pun juga bisa memanfaatkan pusat data ini untuk mereka mengetahui siapa sih lagu ini, karya penciptanya gitu ya. Ketika ada cover version, dia harus minta izin kepada siapa. Pusat data ini akan menjawab gitu. Jadi sebetulnya ruh dari PP ini adalah tadi pusat data musik. Ini yang sangat sebetulnya sekarang diperlukan. Ketika ada diskusi-diskusi yang terkait dengan masalah penarikan royalti untuk 13 area komersial tadi, itu sebetulnya sudah sebelum ada PP ini pun juga sudah berlangsung gitu. Tapi dengan adanya PP ini akan semakin menguatkan begitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sebenarnya PP ini nggak keluar sekonyong-konyong ya Pak ya? Sudah ada aturan sebelumnya. Iya, kalau kata Didi Kempot nggak sekonyong-konyong coder nggak. Tadi bicara dengan database Pak. Database. Iya. Nah kira-kira sejauh ini sudah sampai mana Pak? Apakah sudah ada perkembangan, sudah ada pembangunan database dan sudah sampai mana progresnya? Mungkin bisa ceritakan ke teman-teman KI. Iya, kalau di dalam PP ini sebenarnya tadi Pak Dirjen pagi ini sudah menjelaskan bahwa kedepannya akan ada pengembangan pusat data. Tapi sebenarnya pusat data ini akan bersumber pada e-hak cipta yang sudah Dirjen KI miliki. Jadi Dirjen KI sudah memiliki pusat data yang namanya e-hak cipta, yang kemudian ini nanti akan dikembangkan menjadi pusat data yang mungkin bisa jadi subsistem dari e-hak cipta yang terkait dengan musik gitu ya. Nah ini kan juga ada pengembangan yang Pak Dirjen sudah sampaikan secara finansial, berapa biaya dan segala macam. Nah ini yang akan dibangun dalam waktu 2 tahun ke depan. Kalau menurut dalam PP ini kan diberi waktu 2 tahun ya. Jadi saya pikir kita sih optimis kalau dengan basicnya sudah ada ya, dengan e-hak cipta sudah ada, dan tadi juga Pak Dirjen sangat bersemangat sekali bahwa tahun depan itu menjadi tahunnya hak cipta, artinya benar-benar akan dikembangkan secara dikejar, betul. Baik. Pak Agung, satu pertanyaan lagi. Di PP ini diklaim memperkuat undang-undang hak cipta, khususnya pasal lisensi dan royalti. Bisa dijelaskan nggak Pak Agung? Detailnya seperti apa dan bagian mana? Ya, memang sebenarnya gini, kalau bicara undang-undang hak cipta kan sudah mengatakan bahwa di dalam pasal 8, pasal 9 itu kan ada hak ekonomi yang dimiliki oleh para pencipta. Ketika itu dimanfaatkan atau dikomersialkan, maka harus minta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Lalu kemudian di dalam pasal 87 ayat 4-nya pun juga dijelaskan, tidak dianggap pelanggaran kalau dia sudah melakukan pembayaran royalti, begitu kan? Nah, jadi artinya ini kan sudah disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya. Nah, PP ini menguatkan lagi, gitu kan? Menguatkan lagi, memberikan penjelasan bahwa hak ekonomi itu perlu dijaga. Karena ini juga untuk memajukan industri musik Indonesia. Dengan ada PP ini semakin menguatkan, begitu. Baik. Jadi memang di situ sudah diatur. Jadi ketentuan-ketentuan yang di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dan kemudian kemarin ada pertanyaan juga, Pak, kalau nggak membayar, saya akan dipidana dong. Nah, Undang-Undang Hak Cipta tidak serta-merta sanksi pidana. Ada tahapan-tahapannya yang dilakukan. Seperti contohnya, tidak boleh melakukan pidana dulu, tapi paling tidak ada mediasi dulu. Dan mediasi itu ada tahapannya. Gitu. Bukan serta-merta langsung disikat pidana, enggak. Undang-Undang Hak Cipta sudah mengatakan. Iya, memang sanksi pidananya ada, tapi kan dalam pasal 95 ayat 4 sudah dijelaskan bahwa ada sebelum ada tuntutan pidana itu ada proses mediasi dulu, dan mediasi itu tidak sekali 2 kali, ada beberapa proses yang harus dilalui, kan begitu. Jadi bukan berarti ketika orang meng-conversion terus kemudian dia nggak bayar terus tiba-tiba ditangkap pidana, enggak. Tetap ada tahapannya yang harus dilalui. Jadi nggak usah takut gitu ya. Ini kan banyak orang yang melihat bahwa ketentuan ini yang menjadi sangat menakutkan. Padahal tidak. Ini kan sebenarnya ada langkah-langkah yang preventif dan juga harus dilakukan untuk penegakan hak tadi. Ya. Gitu. Jadi artinya memang
Ya, makanya sama ini kan juga tadi proses ini juga memberikan dukungan sepenuhnya kepada para pencipta, pembangkang cipta. Jadi lagu-lagunya Mas Anang bisa ditarik dari karaoke, gitu kan. Jadi makanya saya pikir ini juga untuk penguatan seperti itu, Mbak Irma. Ya. Baik. Baik, kalau begitu saya lanjut ke Mas Anang. Mas Anang, saya ingin bertanya, mungkin ada 3 pertanyaan kepada Mas Anang. Bagaimana tanggapan Mas Anang selaku musisi dengan ditandatanganinya PP terkait royalti ini? Tanggapannya seperti apa? Itu dulu Mas Anang, silakan. Ya, tanggapannya aku ya senang banget ya. Senang gitu Mas? Perjalanan ini akhirnya, iya, ya senang karena sampai ya perjuangan bagaimana tahun 80-an, 82 lah tepatnya kayaknya. Terus habis itu 91 kan YKCI melalui Mas Chandra dan teman-teman itu luar biasa menyusun hal itu. Karena kita waktu itu habis meratifikasi konvensi Bern dan Mas Anang terputus, terkendala jaringan sepertinya Mas Anang. Oke, mungkin Mas Anang saat ini masih terkendala jaringan. Teman-teman KAI, selanjut kita mungkin ke Bang Marulam dulu ya, sambil menunggu Mas Anang on kembali, stabil kembali jaringannya. Bang Marulam, saya ingin bertanya terkait dengan PP ini, sebenarnya peran LMKN itu semakin kuat, iya kan ya Bang ya? Nah, bisa diceritakan nggak apa saja yang sudah dilakukan oleh LMKN selama 6 tahun ini, dan apa saja yang akan dikerjakan oleh LMKN pasca terbitnya PP nomor 56 tahun 2021 ini? Silakan Pak Marulam. Ya, sebenarnya sebelum saya menjawab itu ya apa yang akan dilakukan LMKN, mungkin saya perlu mengklarifikasi beberapa hal sedikit, yaitu bahwa kewajiban membayar royalti ini itu sudah ada sejak tahun 91. Itu sudah ada. Jadi tanpa PP ini kewajiban membayar royalti bagi pengusaha-pengusaha yang menggunakan musik di tempat umum itu sudah ada. Jadi jangan digeser bahwa seolah-olah kewajiban itu baru ada sekarang. Tidak, itu dari dulu. Kemudian kewajiban seperti apa sih kewajiban oleh si pengusaha tersebut yang melakukan bisnis seperti kayak kafe, restoran, bar, hotel itu ya. Itu pengusaha itu perlu punya itikat baik. Ya. Itikat baik itu apa? Dalam menggunakan musik, karena musik itu adalah added value dari bisnis mereka. Jadi ini perlu dipahami dulu. Jadi nanti jangan sampai kepada cover dan segala macam. PP ini adalah sudah sebenarnya ketentuan kewajiban itu sudah ada sejak dulu. Sejak tahun 91 sudah ada. Gitu. Nah sekarang memang peraturannya itu dalam bentuk yang berbeda, tidak dalam PP. Kemudian mengenai database tadi itu, pusat data musik dan segala macam, itu juga sudah ada. Bukan belum ada ya, sudah ada. Tapi tidak centralized. Itu tersebar di banyak pihak. Ada yang di pencipta sendiri, ada yang di publisher atau penerbit musik, ada yang di produser, ada yang artis manajemen. Itu. Jadi itulah makanya ada pembangunan database musik ini. Jadi pertama, sekali lagi saya ulang ya, sebentar saja, bahwa kewajiban membayar royalti itu di tempat umum, pemutar musik tempat umum, sudah ada sejak dulu. Bahkan sejak tahun 91 sebelum adanya PP ini. Tapi regulasi itu atau kewajiban itu tidak tercantum dalam suatu PP. Tersebar di mana-mana. Kemudian, saya ulang lagi, database itu sudah ada sejak dulu. Tapi tersebar, yaitu tersebar ada di publisher, ada di producer, ada di pencipta sendiri. Ya. Jadi tersebar. Dengan adanya PP ini diharapkan centralized.
Nah, sekarang apa yang akan dilakukan LMKN ke depan? Ya, melaksanakan ketentuan PP itu. Apa saja yang ada di dalam PP itu dilaksanakan. Yang dulu sudah dilaksanakan akan diteruskan. Yang dulu itu yang mana? Menerima royalti yang dibayarkan oleh pebisnis-pebisnis seperti hotel, kafe, restoran, dan lain-lain itu. Karaoke dan segala macam. Itu akan kita teruskan sambil memaksimalkan database tadi untuk centralize yang bisa diakses oleh LMKN. Dan ini saya tekankan lagi bahwa PP ini hanya untuk public performance right. Kalau di PP ini disebut pelayanan publik yang bersifat komersial. Apa itu? Itu loh, semua bunyi-bunyian yang diputar di kafe, di restoran, di hotel. Setiap suara bunyi-bunyian musik itu, jadi tidak selalu live music. Teman-teman saya di Surabaya dan segala macam komplain, dipikir mereka yang harus membayar royalti. Teman-teman musisi, bukan. Tapi pengusaha itu yang harus membayar royalti. Mungkin itu. Jadi LMKN akan terus melaksanakan apa yang sudah diatur dulu, meneruskannya, dan memperbaikinya semakin baik. Sehingga collection royalti itu semakin besar, untuk sebesar-besar pemanfaatannya itu untuk teman-teman pemilik hak. Pemilik hak itu siapa? Ada pencipta, ada artis pelaku pertunjukan, ada juga produser. Begitu, Mbak. Iya, menarik ya, Bang. Dan sebenarnya banyak juga masyarakat yang menanyakan bagaimana sih alur kerjanya LMKN dalam menarik dan mendistribusikan royalti. Sebenarnya ini yang terpenting, Bang. Karena mereka sering bertanya gimana sih sebenarnya sistem distribusi royalti yang selama ini sudah berjalan dan akan berjalan lebih baik lagi kan dengan adanya PP ini, dan siapa saja yang berhak mendapatkan royalti. Nah, mungkin Bang Marulam bisa menjelaskan biar teman-teman KI sudah nggak bingung lagi. Baik, kita bagi ya dua sisi. Sisi collection, sisi ketika pemungutan, dan nanti ketika sisi distribusi. Supaya clear nih, jadi jangan dicampur adukan. Sisi collection, kita memungut kepada hotel, restoran, semua sudah ada keputusan menterinya. Tarifnya sudah jelas. Misal, kalau misalnya hotel, itu berdasarkan jumlah kamar, bukan lagu. Sekali lagi, public performance tidak menghitung lagu. Untuk collection ya. Jadi semua sudah ada keputusan menterinya. Tidak ada perdebatan, tidak ada negosiasi. Sudah diatur. Kenapa? Sudah diatur. Sudah diatur. Bahkan itu keputusan menteri sejak tahun 2016. Dan tidak ada negosiasi. Itu strict. Jelas, faktor penghitungnya jelas. Kalau hotel kamar, kalau bioskop screen, kalau karaoke itu ruangannya. Jelas semuanya. Tidak ada negosiasi, tidak ada kong kali kong. Semuanya jelas. Tapi saya mau tekankan bahwa seperti yang di depan tadi saya katakan bahwa ini perlu itikat baik dari pengusaha ya untuk mendukung ekosistem musik di Indonesia. Jadi ini prinsipnya itikat baik, makanya itu self assessment yang dilakukan. Mana yang memang itu kira-kira tepat untuk ditaruh roomnya berapa, silakan tulis, tapi yang masuk akal. Begitu. Jadi ini perlu itikat baik dari pengusaha untuk menyampaikan data-data room misalnya kepada LMKN. Kemudian ditetapkan sesuai dengan keputusan menteri, maka hitungannya begini ya Pak, sekian kali sekian kali sekian. Hasilnya untuk karaoke 1 tahun itu sekian. Kalau dihitung, kalau kita mulai mencoba lompat pada jumlah lagu, maka sangat-sangat kecil royalti yang akan dibayar oleh si pengusaha itu. Jadi tidak ada itu alasan untuk bahwa saya bisa bangkrut ketika membayar royalti. Tidak. Ini adalah peran ekosistem. Pengusaha harus melakukan dukungan karena ada added value yang terjadi. Ketika hotel, bayangkan Mbak, hotel sama sekali tidak ada yang main musik di situ, tidak ada bunyi-bunyian, itu kayak kuburan. Ada tambahan sebetulnya. Ya, gimana Mas Ana? Tambahan dari saya adalah begini sebetulnya. Kalau kesannya seperti itu kayaknya kasihan si pengusaha ini kok tahu-tahu ditarik gitu ya. Ini banyak yang
WA ke aku, banyak yang telepon ke aku tentang hal tunang kok menjadi begitu. Saya bilangnya simpel sebetulnya. Inilah dari awal bahwa lagu tidak dimasukkan dalam bagian reproduksi mereka. Padahal kalau yang berbisnis menggunakan lagu itu harusnya dimasukkan ke dalam hal-hal yang memang wajib untuk dia masukkan sebagai biaya di dalam itu. Karena lagu ini dianggap dulu kan bebas-bebas aja. Nah, itu korelasinya kemana pikirannya? Sebenarnya pikirannya simpel. Kalau kayak hotel, tempat makan, karaoke, diskotik, bar, mall, kalau memang lagu tidak dimasukkan, ya jangan setel lagu. Nah, ini kan lagu itu ada siapa? Ada yang punya. Ada yang membuat. Lagu itu nggak seujuk-ujuk langsung tahu-tahu ada lagunya. Di pencipta juga sama, banyak yang tidak bisa memahami proses penciptaan tadi. Bahwa kita dapat ilham dari yang kuasa, habis itu kita meneruskan. Meneruskan ilham itu bisa butuh bulanan sampai tahunan. Dan itu tidak mudah, dan itu semua butuh biaya. Jadi kalau dari sisi pencipta seperti saya berpikiran simpel seperti tadi. Bahwa itu nanti diatur sedemikian rupa oleh pemerintah memang wajibnya. Bahwa pemerintah kalau melihat bahwa industri ini adalah sebuah industri yang bisa menopang pendapatan negara, ini harus dipikirkan secara serius dari dulu. Kalau kita mencacah dari peristiwa ekonomi kreatif semenjak 2014 dibikin Badan Ekonomi Kreatif dari 16 subsektor, itu cuma ada 6 subsektor yang 1%. Dan 7 subsektor, 9 subsektor di bawah. Musik masih 0,1%. Padahal dari 16 subsektor itu ada musik. Tapi bagaimana menghitung musiknya? Nah, itu dulu saya mencoba memberikan pandangan itu. Saya memang bersyukur waktu Undang-Undang 28 itu lahir. Cuman memang sampai menuju kepada titik PP 56 2001 memang nggak gampang. Saya mungkin bisa memaknai perasaan, pikiran teman-teman di LMKN kayak Mas Marulam dan teman-teman di DJKI bagaimana menyusun ini supaya tidak timbul hal-hal yang berita seperti hari ini. Yang dimasalahkan bukan bagaimana pembayar. Nah, kalau aku udah bayar, apakah aku nanti bisa mendapatkan tanda bahwa aku udah bayar supaya tidak didatengin lagi, ada orang bayar minta lagi, ada senimannya datang minta lagi. Ini banyak terjadi. Sepertinya Mas Ana. Harusnya yang dikritisi adalah sebetulnya bagaimana nanti sistem itu dibangun, transparansinya dibangun. Jadi kita tidak bisa sebenarnya ini hal-hal yang tadi Mas Ana katakan tadi memang sebenarnya itu peraturan tadi ya. Memang ini merupakan upaya pemerintah untuk bisa ikut membantu dan memang sebenarnya ya seperti tadi dikatakan oleh Pak Marulam tadi, memang sebenarnya ini bukan hal yang baru. Namun ini dinormakan menjadi sebuah peraturan yang lebih tinggi, menjadi peraturan pemerintah. Nah, memang kemarin seperti yang saya pernah menemukan satu pertanyaan yang menarik gitu ya. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak, ini kedepannya dengan ada PP seperti ini, berarti nanti saya ketika akan membayar, ada struk pembayaran, di situ ada potongan untuk musik gitu ya. Terus saya bilang, sekarang logikanya gini, sekarang Anda pernah masuk sebuah kafe, gitu kan, dan masuk ke satu minimarket, gitu ya. Terus saya tanya, Anda ada nggak di situ struknya menunjukkan seperti yang saya sebutkan Anda tadi? Belum selesai. Oh, ini Mas Ana masih belum bisa Mas begitu. Ana, tahu kembali silakan Mas Ana kalau ingin melanjutkan tadi. Iya, soalnya jadi keputus kayaknya di sistemnya DJKI-nya sendiri di itunya deh, di Instagramnya beberapa menit ngomong orang luar mungkin mati. Udah 2 kali gitu. Ini nanti berapa menit lagi pasti mati punya aku.
Nggak tahu. jawaban. Ya, tapi aku cuma mau mengapresiasi kinerja LMKN. Saya berharap bahwa LMKN bersama teman-teman di JKI bisa bekerja cepat. Saya sebetulnya dengan 2 tahun sistem itu bisa direalisasikan. Buat aku kayaknya nggak moderat keputusannya gitu ya. Karena pendataan untuk mengumpulkan data-data, insya Allah sih nggak sudah bisa disusun data awalnya untuk supaya peningkatan kenaikan penarikan royalti tahun depan bisa lebih baik lagi. Dan ya harapannya memang butuh percepatan untuk teman-teman menyusun sistem dengan baik. Saya sih berharap seperti itu karena memang hal ini adalah hal yang sangat menggembirakan di kalangan seniman. Sebetulnya tidak hanya kalangan seniman, tapi kepastian hukum, orang yang menggunakan lagu dalam bisnisnya akan mendapatkan kepastian hukum bahwa dia tidak akan didatengin berbagai pihak untuk menyatakan bahwa pemakaian atau pelanggaran hak cipta. Dan negara akan mendapatkan teks dengan baik. Di sini kita mudah-mudahan sistem itu bisa komprehensif bahwa seniman bukan seniman yang tidak bayar teks, nanti dengan hal ini bisa dikoneksikan supaya bahwa seniman bayar teks dengan baik gitu ya. Nah, inilah yang harapan dari saya mengenai sistem atau PP 56 adalah salah satu hal yang cukup baik buat perkembangan industri musik masa datang. Dan buat kita semua dalam berbisnis yang ada hubungannya dengan musik. Itu sih harapannya. Ya, Mas Anang, kalau boleh saya bertanya, menurut Mas Anang, para musisi, peraturan, turunan, atau kebijakan apa saja yang diperlukan pemerintah untuk dikeluarkan agar semakin memperbaiki iklim industri musik? Kira-kira pendapat Mas Anang seperti apa? Ya, apa yang diharapkan? Ya, ini salah satu, ya, kebijakan seperti apa? Ini memang ini bisa segera bahwa SLM itu berjalan, pusat data berjalan, dan penegakan nanti bagaimana nanti penegakannya, karena ini pasti akan tidak mudah. Tapi itu hal yang memang selalu didengungkan tahun 91, didengungkan kesadaran tersebut untuk memahami hal itu. Tetapi memang susah karena hitung-hitungannya dengan numbers. Pada saat mereka rugi, numbersnya sudah berhitung berbeda. Makanya inilah yang berharap bahwa sosialisasi pemerintah dibutuhkan supaya kencang bagaimana masyarakat bisa mengerti mengenai PP 56. Keuntungannya sebetulnya seperti apa. Makanya sosialisasi yang saya harapkan sekarang hanya sosialisasi PP 56 2001 supaya benar-benar gencar, supaya ini tidak menjadi perdebatan yang akhirnya justru kontraproduktif dengan cita-cita kita sendiri. Bagaimana bahwa pemerintah sudah sedemikian rupa susahnya menyusun PP ini bisa benar-benar demi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Baik. Saya rasa baik. Ya, terima kasih Mas Anang. Mungkin sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat Instagram live kita. Berkenan Bapak narasumber kita menjawab satu persatu pertanyaan dari para teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari Dori Nadora. Ini kalau musisi kafe bawain lagu, kalau musisi kafe bawain lagu artis nggak apa-apa ya? Berarti royaltinya bagaimana? Nah, ini mungkin dijawab sama Mas Agung dan Mas Marulang, karena tarikan tadi. Pak Marulang. Bagaimana tadi kalau penyanyi bagaimana? Kalau musisi kafe bawain lagu artis nggak apa-apa ya? Kemudian royaltinya kemana? Dia nanya royaltinya kemana, Bang Marulang? ya masuk. Oke, baik. Saya langsung jawab ya. Begini, royalti itu muncul dari sebuah lisensi. Lisensi itu sebelumnya ada namanya hak-hak yang ditransaksikan. Haknya itu banyak. Ya, kawan-kawan semuanya, hak itu banyak. Satu lagu saja si pencipta punya 9 hak, produser punya punya 4 hak, artis pelaku pertunjukan punya 5 hak. Nah, kalau itu live, itu artinya banyak sekali hak yang public performance itu dimiliki oleh si pencipta. Singkatnya begitu. Nah, siapa yang bayar? Yang bayar itu adalah, ini tergantung ya, live tadi itu main di mana ini, si musisi ini? Di kafe kah? Maka berlaku keputusan tarif tentang kafe. Yang bayar adalah pengusaha kafe.
Kalau dia live itu di mana di hotel, maka berdasarkan keputusan menteri sesuai dengan tarif hotel. Pengusaha hotel yang bayar, bukan si pemain musik. Kemana royaltinya? Nanti memang ini sudah ada di PP itu ada kewajiban untuk mencatat penggunaan lagu. Ini paling penting. Jadi Mas, yang paling penting saya tekankan di PP ini adalah itikat baik. Itikat baik dari si pengusaha. Catatlah lagunya, apa saja lagunya. Kemudian itu kirimkan kepada LMKN dan juga sesuai dengan keputusan menteri harus ditaati. Kalau itu hotel, ya hitung kamarnya berapa. Jadi bukan lagu, jadi itu. Dari situ keluar angka. Dari angka catatan dan angka rupiah royalti tadi setelah masuk di LMKN itu akan disusun semuanya. Penggunaan lagu seberapa banyak, baik di hotel, di karaoke, di mana segala macam. Baru itu akan tahun depannya, kalau tahun 2019 dipungut, maka di tahun 2020 itu akan dibagikan. Kepada siapa? Dibagikan LMKN mendistribusikannya kepada LMK. Karena itu seperti yang disampaikan Pak Dirjen, bukan hanya LMKN yang harus diaudit, tapi juga LMK harus diaudit. Harus transparan, bukan hanya LMKN, tapi LMK juga. Nah, setelah distribusi dari LMKN kepada LMK, maka distribusi dilanjutkan kepada anggota-anggota LMK. Masalahnya yang terjadi, seringkali pencipta ini tidak mendaftarkan dirinya tergabung dalam sebuah LMK. Sehingga menurut pasal 87, dia tidak bisa menerima royaltinya. Hanya pihak yang terdaftar tergabung dalam sebuah LMK lah yang bisa menerima royalti public performance itu. Karena itu saya mendorong semua pencipta musik, pelaku pertunjukan, produser, rame-ramelah untuk tergabung dalam sebuah LMK untuk menerima hak Anda. Bagaimana itu yang dari luar negeri? Itu pertanyaannya seperti itu juga. Lagu-lagu yang dari luar negeri gimana? Itu akan didistribusikan juga Indonesia, LMK di Indonesia dengan luar negeri. Demikian juga ketika lagu Indonesia putar di luar negeri, itu berdasarkan perjanjian tadi bilateral atau multilateral tadi, kita akan tarik dan kita bagikan kepada pemilik. Jadi sekali lagi saya mendorong semua seniman tabung dalam LMK. Baik, Mbak Dora sudah jelas ya, sepertinya kalau harus membahas terkait dengan royalti itu perlu sesi tersendiri ya, Bang Marulam, nggak hanya cukup beberapa menit saja. Mungkin nanti kita ketemu lagi nanti di sesi-sesi yang benar-benar membahas terkait dengan pendistribusian royalti ini. Pertanyaan kedua, ini juga menarik nih, dari Mami Ginta Tebet. Saya mau bertanya, saya pebisnis restoran. Mengapa saya butuh lisensi? Jika saya memutar lagu untuk konsumen saya dengan menggunakan peralatan elektronik seperti TV atau pemutar lagu. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah dia tetap harus membayar royalti? Ini ke Bang Marwan lagi. Silakan, iya, betul. Karena Pak Marwan yang punya tarif ini. Iya, yang punya tarif Bang Marwan ini. Karena saya sudah sampaikan di depan, kewajiban royalti ini khusus public performance right. Jadi PP ini khusus public performance right. Ini nggak ada hubungannya dengan cover-cover dan segala macam, nggak ada hubungannya. Ini public performance right. Sekali lagi, semua, kalau saya selalu ditanya banyak orang, Bang, kalau di restoran saya pasang jingle saya, sama, bayar royalti. Semua bunyi-bunyian, ya, itu adalah menambah added value dari sebuah bisnis itu. Karena itu, ada kewajiban si pengusaha untuk beritikat baik. Ya, beritikat baik itu ada dua. Dapatkan license dan membayar royalti, termasuk mencatat lagunya. Itu yang penting. Itu loh. Hitungannya seperti apa? Hitungannya dari keputusan menteri.
Kalau Bapak Ibu atau teman-teman ingin tahu tarifnya seperti apa restoran, saya kasih bocorannya. Hitung kursi, satu kursi dihitung 60.000. Semakin kecil kursinya, nggak ada kursinya, semakin sedikit royaltinya. Mudah kan? Tapi dicatat. Nah, mungkin saya tambahkan ya. Silakan. Saya tambahkan. Yang dimaksud mungkin ada teman yang menganggap begini nih, soalnya ada kejadian juga. Dia punya kafe, kafenya benar-benar nggak ada TV, kafenya cuma ada elektron, kafenya cuma menyanyikan lagu ciptaannya yang punya. Dia nyanyiin lagu dia aja. Dan lagu dia memang tidak didaftarkan ke LMK. Nah ini yang mungkin banyak akan timbul pertanyaan lah. Saya kan nggak menyanyikan lagu sendiri. Saya menampilkan lagu saya sendiri. Dan memang lagu saya nggak ditampil. Nah ini yang mungkin ada pertanyaan ini. Mungkin ada yang begitu. Ya. Saya bisa terjadi. Saya boleh jawab. Saya juga Mas Anang. Coba, ya. Public performance right itu adalah royalti kolektif. Kolektif untuk siapa? Kolektif untuk kelompok pencipta, kolektif untuk kelompok produser, kolektif untuk kelompok artis pelaku pertunjukan. Ya. Jadi ini tidak membicarakan person to person. Jadi kalaupun misal ya, saya simulasi nih, misalnya saya atau saya ini pencipta lagu, saya nyanyiin lagu saya sendiri di sebuah kafe begitu. Terus saya sudah tergabung misalnya di LMK, tapi saya bilang gini, saya nggak mau loh ya dikolek ya public performance right lagu saya. Ya nggak apa-apa, tetap kami kolek semuanya karena ini baik yang anggota atau tidak anggota, baik luar negeri. Saya sering kutub mana saya nggak ngerti, yang pasti itu kami jaring semua, ada udangnya di situ, ada ikannya, ada apa gitu. Kalau misalnya saya terdaftar di LMK dan saya tidak ingin menerima royalti saya itu, ya kembalikan lagi. Nanti akan diterima oleh si LMK. Begitu. Karena ini prinsipnya adalah kolektif. Dukungan kolektif terhadap pencipta, produser, dan juga pelaku pertunjukan. Karena itu di konsep di LMKN dan LMK itu ada namanya minimum royalti. Ketika tidak diputar pun, seorang seniman itu akan mendapatkan royalti juga. Begitu. Itu prinsip dari public performance right ini adalah royalti kolektif. Bedakan dengan gini, Mas Anang punya lagu misalnya, itu dibuat film. Nah, itu beda lagi, nego sendiri itu. Itu ya, soalnya beda. Tadi penjelasan itu saya jelas sekali memang. Sangat memahami pada saya membaca itu semua benar. Cuman ada seniman yang sampai hari ini pun masih ngomong ke saya, "Bang, aku ini nggak daftar ke LMK. Dan memang aku nggak mau daftarin." Gitu. "Loh, kenapa nggak didaftarin?" Saya kan bertanya, "Kenapa nggak didaftarin? Kan ini untung buat kamu." "Nggak apa-apa." Gitu. Karena lagu saya memang mau saya biarkan. Biarkanlah orang-orang mau pakai, mau apa, nggak apa-apa. Aku juga nggak daftar kok. Nah, hal yang kayak gini ini dipertanyakan, jangan sampai ya lagu saya dikolek, katanya begitu. Waduh, ini gimana penjelasannya, Mas? Itu sama Bang Marulam tadi pagi pas kita soalnya penjelasan Mas Marulam tadi juga bagus. Cuman penjelasan Mas Marulam tadi kan memang ada kewajiban orang daftar ke LMK. Karena diwajibkan, mereka ada yang bilang nggak mau. Kalau memang ini menjadi penarikan secara kolektif, kenapa sekarang memang kalau tapi juga lagunya kalau nggak disampaikan, tidak didaftarkan, juga gimana caranya mengkolek. Nah ini yang juga dipertanyakan, bagaimana secara pendataan nanti. Ya, mungkin begini, Mas. Ini mungkin yang menarik adalah tadi sama seperti halnya tadi ada pertanyaan kepada saya. Berdiskusi. Iya. Berdiskusi. Ini sama Mas Anang. Iya. Iya, Mas Anang tadi. Tapi silakan Pak Agung. Ya, ini ada hal yang sama juga, Mas Anang. Ini kaitannya dengan Creative Commons. Yes. Ada orang yang menciptakan lagu, tapi dia terikat dengan Creative Commons. Artinya kan kalau kita bicara Creative Commons, yang dilepaskan kan hak ekonominya. Artinya orang boleh semua menggunakan, yang penting atribusinya terjaga. Kan gitu. Ini yang menarik gitu ya. Artinya memang hak itu kan ada dua, hak moral dan ekonomi.
Nah, bagaimana dengan teman-teman yang sebagai memiliki karya cipta lagu, tapi dia mengikatkan diri pada Creative Commons, yang orang boleh like, share, tapi tetap terjaga hak atribusinya. Nah, ini yang artinya juga perlu diperhatikan, bahwa memang juga ada hak dari pencipta, bahwa mereka hak ekonominya itu dilepaskan. Artinya orang boleh semua menggunakan. Atau juga dia mengkeep hak ekonominya hanya untuk dia saja umpamanya. Nah, ini kan bisa juga, artinya juga bisa diperhatikan bahwa memang kita hargai orang pencipta atas keinginannya tadi, begitu ya. Jadi memang ini juga ada beberapa pertanyaan yang kepada saya terkait dengan masalah ini, gitu. Karena juga cukup banyak para pencipta lagu yang mengikatkan diri melakukan perjanjian license-nya terkait dengan Creative Commons. Nah, ini banyak sekali karya-karya yang seperti itu. Jadi mungkin ini juga artinya juga perlu diperhatikan hal seperti ini. Bahwa ini memang tidak menjadi coverage-nya untuk dilakukan penarikan, gitu. Begitu mungkin ya Mas Anang ya. Ya, karena Bang Marwah, ada yang ingin tambahkan lagi atau cukup? Sepertinya Mas Anang dulu deh. Oh, Mas Anang. Karena begitu banyak. Silakan. enggak, saya kan ingin menyampaikan apa yang sampai kepada saya juga, bahwa pertanyaan-pertanyanyaan itu cukup, mungkin banyak yang hari ini hadir di acara ini pun mungkin ada pertanyaan yang sama, mungkin saya bisa wakilkan, karena saya juga bertemu banyak teman-teman pencipta, bicaranya pun ada hal yang begitu, supaya menjadi jelas bahwa PP ini kemana sebetulnya peruntukannya. Dari 14 sektor tadi yang memang menggunakan musik, ini yang menjadi acuan bagaimana supaya ini berjalan. Karena pasti untuk tujuan bisnis. Kalau memang ke depan nanti pencatatan ini semakin membaik, semakin bagus, saya rasa pemahaman-pemahaman tadi akan juga mulai mereda. Nah, makanya harapan saya memang hal seperti ini, harapan saya dari saya sebagai pencipta lagu, bagi seniman musik Indonesia, bercita-cita ingin di JKI bekerja untuk benar sosialisasinya, jangan sampai mundur. Karena biasanya pengalaman saya di pemerintahan, saya melihatnya bahwa biasanya sosialisasi bertahan paling sebulan, 2 bulan. Saya berharap bahwa ini supaya bisa benar-benar memiliki nafas yang panjang dalam sosialisasi. Karena ini penting, karena memang postur negara kita yang cukup unik, makanya kan selalu sosialisasi itu jadi problem, karena dananya cukup besar. Nah, harapan saya bahwa disinilah teman-teman di JKI maupun LMKN yang sudah bekerja capek banget, saya tahu, saya mengikuti perkembangan LMKN. Saya juga mau menaruh hal yang setinggi-tinggi buat teman-teman LMKN, termasuk Mas Marulam. Terima kasih. Ya, yang terus berdebat, terus bagaimana menyusun BP tersebut. Jadi ini harapan banyak pihak, tapi juga jangan sampai kesel juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang seperti saya tadi, karena itu banyak terjadi terhadap pemahaman-pemahaman mengenai PP 56 ini. Baik. Ya. Ada yang ingin tanggapi lagi, Pak Marulam, atau sudah Ya, cukup? jadi menambahkan sedikit. Tadi Ya, silakan. yang disampaikan Mas Anang itu adalah ketika distribusi royalti. Jadi di awal tadi kan saya ceritakan collection royalti sudah jelas ya, para pengusaha bisa melihatnya di keputusan menteri, tarifnya sudah jelas. Jadi mengenai transparansi itu juga sudah dilakukan, audit sudah ada dan sudah bisa dicek di websitenya LMKN. Termasuk ada kewajiban audit dari LMK. Ini yang tadi Pak Dirjen juga tekankan bahwa ada kewajiban hukum bagi LMK untuk audit sehingga bisa menyampaikan. Tapi terus terang memang ada kan yang private data itu tidak mungkin, misalnya satu royalti kepada Mas Agung itu bisa diketahui oleh pihak yang lain. Nah, itu kan private data, itu tidak bisa dipenuhi ya, data-data itu kan beda itu ya, lain. Transparan adalah sesuai dengan porsinya. Mungkin begitu, itu tentang transparan. Terus kemudian tentang itu transparansi mengenai distribusi royaltinya. Karena tadi kan setelah kita ngomongin tentang collection royalti, terus kita masuk ke dalam distribusi royalti kepada pemilik hak. Nah, itu tadi yang dibicarakan Mas Anang tadi itu. Nah, itu ada. Jadi transparansi sudah ada, ketentuannya juga sudah jelas. Bahkan LMKN itu ada namanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu terdiri dari Kapolri, dari KPK, itu semuanya ada. Jadi diawasi benar gitu.
termasuk juga masalah aturan-aturan yang begitu rigid di LMKN gitu. Jadi distribusinya, tapi ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa distribusinya tidak langsung ya ke pemilik hak. Jadi bertahap ini, dari LMKN kepada LMK, LMK kepada pemilik hak. Jadi seringkali kan teman-teman bertanya, kok saya dapat sekian, ini gimana ini hitungannya? Tanyakan itu kepada LMK-nya. Atau bisa minta bantuan LMKN untuk meng-cross-check ini semuanya. Begitu, kami akan sangat terbuka untuk itu. Gitu. Jadi distribusi prinsipnya ada 3, yaitu fairness, accountable, ya, fairness, accountable, dengan transparan. Ini prinsip. Karena beberapa LMK punya aturan distribusi tersendiri. Ini juga perlu dihormati. Karena LMK Dangdut dari tempatnya RAI itu beda cara membaginya dengan LMK WAMI atau KCI gitu. Jadi tapi anggota mereka menganggap itu adil. Jadi itu sudah memenuhi prinsip. Jadi ini perlu juga diketahui oleh masyarakat ini. Tidak serta-merta langsung penggunaan lagu ansih. Tidak. Ada banyak sekali aturan di dalam LMK masing-masing itu. Jadi distribusinya LMKN kepada LMK kepada pemilik hak. Ya, begitu kira-kira. Ya, baik. Oh ya, satu lagi boleh saya tambahkan, tadi Mas Anang menyampaikan saran ya, bahwa supaya user itu, hotel dan kafe dan semuanya itu tidak didatangi oleh beberapa pihak gitu. Itu merepotkan. Saya sih menyampaikan ini juga perlu kesadaran dari LMK yang lain supaya kita bisa bersinergi dengan baik. Gitu. Karena ini kan kita mengakunya ini untuk kepentingan pemilik hak. Tolong dong jangan bikin repot. Begitu. Jadi kalau memang sudah ketentuan hukum ngomong itu masuk ke rekening LMKN, mari kalau mau awasi LMKN, awasi LMK. Begitu. Mari semua teman-teman musisi, semuanya pencipta lagu, awasi LMK, awasi kami LMKN, karena uangnya ini besar. Terima Jadi kasih. perlu lembaga independen untuk ngawasin LMKN yang kelihatannya, Mas. Sudah ada. Ada dewan pengawas. Lembaga independennya ini. Ada dirjen, itu pengawas. Di Ya, maksudnya dari masyarakat ya itu mungkin sudah jelas. Ya, masyarakat bisa melihatnya sendiri dan si pelakunya sendiri juga bisa mengawasi dengan audit tadi ya. Kalau ada ini protes lah, kirim surat, maka kita akan proses itu. Terima kasih. Ya. Baik, sebenarnya ini obrolannya sangat-sangat menarik sekali, tapi sayang sekali kita hanya punya waktu sekitar 10 menit lagi, karena memang secara sistem dibatasi 1 jam saja untuk diskusi melalui G-Live ini. Tapi nanti kita akan lanjut ke webinar ya, Mas Anang, nanti kalau kami undang, datang ya, Bang Marulam. Insya Allah. Mungkin, Insya Allah. Insya Allah. mungkin satu pertanyaan terakhir dari kami. Dari Pratama Wirs. Apakah layanan digital dapat ditarik royaltinya mengingat pasal 3(2) PP tidak menentukan layanan digital merupakan bentuk layanan publik komersial. Nah, ini ke Bang Marwan lagi kayaknya ya? Atau ke Pak Agung bisa? Ya, Saya saja kalau boleh. Oke, silakan. Bang Marwan, silakan. Ayat 4. Kalau kita 5 menit, Bang. Ya, pasal 2 ayat 4. Layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 termasuk dalam bentuk analog dan digital. Ya, Jelas ya? clear di situ, Pak. Clear ya? Di PP sudah disebutkan. Jadi untuk analog dan digital. Jadi semua sudah mencakup semuanya tanpa kecuali itu. Baik, sepertinya semuanya sudah terjawab dengan baik, tapi sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terakomodir nih. Kita nanti akan coba rangkum dan kami jawab melalui